Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Keesokan harinya, di sebuah lapangan yang besar, itu sudah banyak para keluarga dari keluarga naga yang berkumpul di bagian tempat duduk yang paling tinggi, dan di sana adalah tempat para tetua tertinggi dari keluarga naga. Tetapi di sana, itu masih ada beberapa bangku penatua yang masih kosong. Padahal, Long Hutian dan Bing Zui sudah berada di sana juga. Lin Tian duduk di samping Long Hutian, dan Long Qiao duduk di samping Bing Zui. Saat para pemuda melihat Lin Tian duduk di atas sana, itu banyak dari mereka yang tidak keberatan, karena bisa dibilang juga, Lin Tian adalah perwakilan dari Sekte Langit. Tetapi ada juga beberapa orang yang sedikit benci, ketika mereka melihat Lin Tian. Tetapi Lin Tian yang melihat tatapan dan bisikan orang yang tidak menyukainya, dia terlihat cuek dan terus mengobrol dengan Long Hutian. Hingga akhirnya, tiba sudah waktu pemilihan pengawal untuk Long Qiao. Sebenarnya, tugas untuk mengawal ini bukanlah tugas biasa, karena mereka akan masuk menemani Long Qiao ke tempat warisan dari leluhur suku naga. Dan telah dikatakan juga bahwa, leluhur itu berasal dari dunia dewa, dan mati di dalam ruang tersebut. Jadi, walaupun banyak yang masuk ke dalam ruang itu, tapi hanya ada 10 tempat yang bisa masuk ke dalam makam leluhur naga tersebut. Masing-masing dari mereka yang berhasil masuk, itu akan diberikan sebuah token kecil. Di saat akan masuk, semuanya harus meneteskan darah mereka ke dalam token tersebut. Jadi, saat berada di dalam sana, tidak ada yang dapat mencuri token tersebut, karena hanya si pemilik darah yang terhubung sajalah yang bisa masuk. Dan jika si pemilik mati, maka token tersebut akan kembali ke depan pintu masuk ruang rahasia. Begitu juga jika mereka telah keluar, ke-10 token itu akan kembali ke tempat semula token itu berada. Dan hanya di waktu yang telah ditentukan saja, token itu bisa digunakan lagi. Selama ini, tujuan dari keluarga naga adalah untuk mendapatkan warisan leluhur mereka. Dan harapan terbesar mereka saat ini adalah, itu ada pada Long Qiao. Karena Long Aotian tidak pernah kembali, dan telah dikatakan juga kalau dia tidak ingin mendapatkan warisan itu, karena dia hanya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri. Bisa dibilang, tugas pengawal ini juga berguna untuk ke-10 orang itu. Kepala keluarga, sudah saatnya untuk memulai, ucap Tetua Agung. Tunggu sebentar Tetua Agung, Long Wei dan beberapa tetua lainnya belum datang, ucap salah satu tetua. Itu, Tetua Agung tidak dapat berkata apa-apa. Hahaha, maaf, aku terlambat, ucap seseorang. Tiba-tiba saja sebuah suara muncul di atas pintu tempat masuknya para tetua. Keluarga naga melihat ke arah suara itu, dan mereka melihat ada beberapa tetua yang berdiri di belakang seorang pria parubaya. Ada beberapa tetua yang sudah menunggunya, itu sedikit mengerutkan kening mereka, dan Long Hutian hanya tersenyum saja. Lin Tian tahu dengan baik di balik senyum pamannya itu, karena ada niat membunuh yang dapat dengan jelas dia rasakan di dekatnya. Oh, tetua kedua ya, baiklah kalau begitu, kita bisa memulainya, ucap Long Hutian dengan santai. Hahaha, maaf semuanya, karena ada beberapa hal yang harus aku lakukan tadi, dan aku jadi sedikit terlambat. Ucap pria itu. Dia adalah Long Wei, dan di belakangnya ada pemuda yang cukup sombong dan tinggi, dia adalah Long Chu. Tetua kedua berjalan ke kursinya yang berada di dekat tetua pertama dan tetua agung, dan banyak para murid yang tidak suka melihat sikap sombong dari tetua kedua dan anaknya itu. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena status keduanya cukup tinggi di dalam keluarga naga, dan mereka hanya bisa mengutuk di dalam hati mereka saja. Tetua kedua, sepertinya kamu sudah tidak sopan kepada kepala keluarga, ucap tetua pertama dengan marah. Apa yang kamu katakan tetua pertama? Aku hanya terlambat sedikit saja. Sudah jangan marah-marah begitu,
pemuda di bawah sedang menunggu acaranya, balas tetua kedua sambil tersenyum. Kamu ini, ucap tetua pertama. Tetua pertama, sudahlah, mari kita mulai, ucap Long Hutian yang mencoba untuk menenangkan tetua pertama. Baiklah kepala keluarga, ucap tetua pertama. Baiklah, acaranya akan dimulai. Hanya 10 orang yang akan mendapatkan token masuk bersama Long Qiao ke dalam makam leluhur naga, jadi, berjuanglah, teriak Long Hutian. Iya, semua pemuda yang mengikuti acara itu menjawab secara serentak. Baiklah, acara dimulai, ucap Long Hutian. Setelah mengatakan itu, dia duduk kembali ke kursinya. Lalu setelah itu, para pemuda itu segera naik ke arena yang sudah disesuaikan dengan nomor masing-masing yang mereka dapatkan. Arena tersebut berjumlah 10, dan tiap-tiap peserta dibagi menjadi 10 kelompok. Jadi nantinya, siapa yang menang dalam kelompok tersebut, itu akan ikut dalam pertandingan 10 besar di antara mereka. Anakku, kamu majulah, dan tunjukkan kekuatanmu, ucap Long Wei. Baik ayah, balas Long Chu. Dia melirik Lintian sedikit, lalu terbang ke arena nomor 10, dan dia melawan seorang pemuda yang berada di tahap alam langit puncak. Saat pemuda itu tahu kalau lawannya adalah Long Chu, dia pun langsung menyerah. Pertandingan terus berlangsung. Long Niu berada di arena nomor 3, dan Long Hei berada di arena nomor 4. Jadi, mereka tidak akan bertemu secara tidak langsung, kecuali nanti di pertandingan 10 besar. Nah, bagaimana menurutmu? Tanya Long Hutian. Oh, mereka semua kuat-kuat paman, balas Lintian dengan santai. Iya, tapi tidak sekuat dirimu, hahaha, ucap Long Hutian sambil tertawa lepas di depan para tetua dan keluarga naga. Oh, ternyata pemuda ini memiliki mata yang bagus, dan kenapa kamu tidak ikut bertanding? Tanya tetua kedua. Apa maksudmu, tetua kedua? Tetua Agung menjadi agak marah, ketika dia melihat tingkah Long Wei yang sombong itu. Tidak ada tetua agung, aku hanya ingin tahu saja, kenapa pemuda ini tidak ikut, tapi diberikan tempat untuk masuk ke dalam ruang leluhur kita, balas Long Wei dengan santai. Oh, apakah benar begitu? Menurutku, kenapa aku tidak mengambil tempat dalam pertandingan ini, karena tugasku hanyalah mengawal sepupuku Long Qiao untuk masuk ke dalam ruang itu saja. Dan juga, aku tidak tertarik dengan makam leluhur naga, balas Lintian dengan santai. Memangnya siapa yang mau jadi sepupumu? Teriak Long Qiao dengan marah ke arah Lintian, dan itu menyebabkan semua keluarga naga menjadi terkejut. Lintian hanya tersenyum, tapi Bing Zui dan Long Hutian sudah sangat marah. Tetapi mereka berdua hanya bisa menahan amarah mereka, di saat mereka melihat Lintian menggelengkan kepalanya agar mereka tetap tenang. Oh, benarkah? Tanpa token, kamu tidak bisa masuk ke makam leluhur naga. Bukankah itu percuma saja, jika kamu ingin menjaga Putri Qiao untuk masuk, ucap tetua kedua dengan senyum puas, saat melihat Long Qiao memarahi Lintian. Oh, sepertinya kamu ini kepo sekali ya. Bukankah itu urusanku, kenapa juga tetua kedua ingin tahu? Tanya Lintian sambil tersenyum. Hahaha, tidak apa, aku hanya ingin mengingatkan saja, balas tetua kedua. Ah, masa, aku juga ada pesan dari kakak Long Aotian untuk para tetua, ucap Lintian sambil tersenyum. Apa itu? Tanya tetua kedua. Tetapi dia agak merasa sedikit kesal, ketika dia melihat pemuda ini masih tetap tenang, walaupun dia diperlakukan seperti itu. Kakak Long Aotian berkata, sepandai-pandainya tupai melompat, itu akan ada saatnya dia jatuh. Dan sekali saja tupai itu jatuh, maka itu adalah kematiannya sendiri, ucap Lintian dengan tenang. Para tetua yang mendengar itu menjadi kaget, dan tidak mengerti maksud arti dari perkataan Lintian ini. Ucapan itu hanya bisa dirasakan oleh tetua kedua dan para tetua yang mengikutinya, dan itu membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Jadi, apa maksudmu nak? Tanya tetua kedua dengan sedikit marah,
dan mencoba menenangkan hatinya yang sedikit gelisah. Apa yang terjadi? Apakah pemuda ini mengetahui sesuatu? Fikir tetua kedua. Aku juga tidak tahu artinya. Sudahlah, mari kita lanjut menonton acaranya, balas Lin Tian dan melihat ke arah arena lagi. Long Hutian yang melihat itu hanya tersenyum, tapi di kedalaman matanya sudah melihat gerak-gerik para pengikut tetua kedua itu. Kamu, melihat dirinya tidak dihormati oleh seorang bocah ingusan seperti ini, itu membuat emosinya menjadi naik. Jika dia bisa, dia sungguh ingin membunuh Lin Tian dengan tangannya sendiri. Hahaha, tetua kedua, lupakan keponakan kecilku yang masih belum dewasa ini. Jadi wajar saja, dan jangan terlalu difikirkan, ucap Long Hutian untuk mencairkan suasana yang tegang itu. Mendengar kepala keluarga yang berbicara, dia kembali tenang dan tidak lagi mengganggu Lin Tian. Bing Zui memberikan jempol ke arah Lin Tian, karena dia melihat bahwa Lin Tian bisa memojokkan tetua kedua. Bing Zui sangat senang dengan hal itu, dan Lin Tian hanya membalas dengan senyum dan mengangguk saja. Sudah cukup lama waktu yang berjalan, dan pertandingan di arena sudah mulai di puncaknya. Sekarang adalah saat penentuan 10 besar dari keluarga naga. Lin Tian mengenal dua orang yang masuk ke 10 besar tersebut, dia adalah Long Niu dan Long Hei. Lalu setelah itu, Long Hutian memperkenalkan nama mereka yang masuk 10 besar kepada Lin Tian satu persatu. Di antara 10 orang ini, itu ada dua wanita di sana, dan nama kedua wanita itu adalah Long Mi-er dan Long Mu-er. 6 peserta lainnya adalah Long Sui, Long Po, Long Ao, Long Sun, Long Hun, dan yang terakhir adalah anak dari tetua kedua yaitu Long Chu. Di antara mereka semua, yang terkuat adalah Long Chu. Tetapi melihat dari cara mereka, sepertinya kesembilannya sangat ingin melanjutkan pertandingan, walaupun pemenangnya sudah terlihat dengan jelas. Jadi, sudah dipastikan ke-10 orang itu berada di tingkat alam ilahi, dan akhirnya pertandingan dimulai lagi. Dalam pertandingan tersebut, itu telah dibagi dua arena. Di arena pertama ada Long Niu, Long Mi-er, Long Po, Long Hun, dan Long Sun. Lalu di arena kedua ada Long Mu-er, Long Ao, Long Hei, dan Long Chu. Lalu pertandingan di arena pertama dimenangkan oleh Long Niu, dan dia telah mengalahkan kelimanya di sana. Sama halnya dengan arena kedua, pertandingan masih berlangsung, tapi terlihat Long Chu hanya tersenyum dan membiarkan yang lain bertarung. Long Hei yang sudah tidak tahan dengan kesombongan Long Chu, dia kemudian menyerangnya dengan kekuatan penuhnya. Api naga, ucap Long Hei. Hanya menggunakan api yang lemah ini untuk mengalahkanku, sebaiknya kamu jangan bermimpi, ucap Long Chu dengan dingin. Dia menghancurkan serangan dari Long Hei, dan mengangkat tangannya ke langit sambil berteriak. Timbangan naga darah, ucap Long Chu. Sebuah timbangan darah muncul di langit, dan jatuh tepat ke arah Long Hei berada. Long Hei yang melihat timbangan itu, dia pun dengan sekuat tenaga mengeluarkan kekuatannya untuk menangkis serangan itu. Dan tiba-tiba saja, duar, Long Hei, teriak Long Niu. Hei tetua kelima juga berdiri untuk melihat Long Hei yang terkena timbangan itu. Dia sedikit menggertakkan giginya, dan dengan marah melihat ke tetua kedua. Ayolah tetua kelima, ini hanyalah pertarungan generasi muda, dan wajar saja jika ada yang terluka. Lagi pula, kita memiliki alkemis jenius di sini bukan, ucap tetua kedua sambil tersenyum. Semua tetua yang tidak berpihak kepada tetua kedua, mereka semua dengan marah mengepalkan kedua tangan mereka, dan bahkan Long Hutian juga sedikit marah karena tetua kedua. Serangan tadi telah membuat Long Hei terluka sangat parah. Apalagi, dia diserang oleh timbangan naga, dan itu adalah teknik yang termasuk dalam kategori jenis seni bela diri surgawi tingkat rendah. Lin Tian masih terlihat tenang, tapi ada sedikit rasa marah di dalam hatinya. Dia hanya bisa menahan itu untuk saat ini, dan wajahnya tetap tersenyum. Itu benar ayah,
Tetua kelima, wajar saja jika ada yang terluka saat bertarung, ucap Long Qiao yang tiba-tiba berbicara. Cetar, Ibu, kenapa Ibu? Ucap Long Qiao yang melihat ibunya sendiri menabok dirinya. Bing Zui, seru Long Hutian. Tidak apa, anak ini terlalu manja, ini peringatan untukmu Qiao Er. Jika kamu masih tidak sopan lagi, aku tidak segan-segan untuk mengurungmu, ucap Bing Zui yang sangat marah melihat sikap putrinya ini. Dia sudah malu dengan keponakannya saat ini, bahkan Long Aotian sekalipun yang kejam kepada musuhnya, tapi dia tidak akan berkata seperti tadi terhadap keluarganya. Bing Zui sudah mulai kecewa, dan bahkan ada sedikit air mata di matanya. Melihat hal ini, itu yang membuat Lin Tian menjadi sangat marah ketika melihat ke arah Long Qiao. Aku pasti akan memberimu pelajaran, karena kamu telah membuat ibumu sendiri kecewa. Dia juga adalah bibiku, jika kamu tidak hormat padanya sebagai anak, aku pasti akan menghukummu untuk menggantikan kakak Aotian, ucap Lin Tian di dalam hatinya. Sedangkan di matanya, itu sudah terlihat amarah yang kuat. Setelah mendengar perkataan ibunya tadi, walaupun dia merasa sedikit kesal, tapi saat dia melihat ibunya meneteskan air mata, dia tidak berani untuk melihat ibunya, dan hanya melihat ke arena. Dia pun tidak meminta maaf kepada tetua kelima, dan dia tidak mau bertanggung jawab atas ucapannya tadi. Aku adalah nona di keluarga ini, kenapa juga aku harus meminta maaf dan hormat hanya kepada tetua ini, pikir Long Qiao di dalam hatinya. Long Hutian yang melihat sikap putrinya ini, tampaknya dia juga sudah kecewa, dan dia melihat ke arah Lin Tian yang sudah terlihat marah di matanya. Dirinya tahu jika bukan karena Lin Tian menghormati Long Hutian dan Bing Zui, mungkin Lin Tian sudah membunuh atau melumpuhkan Long Qiao. Mengapa sikap anak perempuanku berbeda dengan kakaknya, ucap Long Hutian dengan pelan sambil melihat ke langit. Walaupun suaranya tidak keras, tapi itu masih didengar oleh Bing Zui, Lin Tian, dan Long Qiao yang dekat dengannya. Long Qiao bahkan sedikit bergetar saat mendengar perkataan pelan ayahnya itu. Di dalam kata-katanya ini, itu ada rasa kecewa yang berat dan membuat hatinya sedikit sakit. Tetapi dia dengan cueknya hanya melihat ke dalam arena. Di dalam arena, Long Hei memang terluka parah, bahkan seluruh tubuhnya terluka parah, dan tulang-tulangnya banyak yang patah. Tapi dia hanya bisa menggertakkan giginya untuk melihat Long Chu sesaat, sebelum dia jatuh pingsan. Long Chu menang, ucap pengawas di arena. Tetapi tidak ada rasa senang di kalimat yang diucapkannya. Lalu Long Hei dibawa oleh beberapa pemuda turun dari arena itu, dan pada saat ini, pertandingan terakhir pun dimulai. Babak final, Long Niu melawan Long Chu, majulah ke arena pertama, ucap pengawas pertandingan. Iya, keduanya langsung maju menuju ke arena pertama, dan itu di bawah tatapan banyak orang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.